Zaman sekarang, apalagi buat Gen Z, ada satu pertanyaan gede banget nih. Buat sukses, lebih penting mana sih? Selembar ijazah atau skill yang beneran bisa dipakai di dunia nyata? Jawabannya bisa jadi nentuin arah karir kita semua. Yuk kita bedah bareng-bareng. Pertanyaan ini pasti sering banget kan kamu dengar. Coba deh, pikirin sebentar. Dari apa yang kamu lihat di sekelilingmu, mana yang lebih sering jadi penentu? Ijazah yang dipajang di dinding, atau portofolio yang isinya bukti nyata kalau kamu emang jago di bidangmu? Dan kayaknya bukan cuma dia doang yang ngerasa gitu ya kan? Kutipan dari Raymond Chin ini kayak menyuarakan keresahan kita semua. Rasanya tuh ada jurang yang dalam banget antara yang kita pelajari di kelas sama tuntutan dunia kerja yang sebenarnya ya. Nah, ini masalah intinya. Pergeserannya kelihatan jelas banget di sini. Dulu tuh, jalurnya lurus, sekolah, nilai bagus, dapat ijazah, terus dapat kerjaan yang aman sampai tua. Gampang. Sekarang, wah, aturannya beda total. Dunia nuntut bukti kemampuan, bukan cuma selembar kertas. Dunia nuntut kita buat fleksibel, buat nyiptain peluang sendiri, dan yang paling penting, mau terus-terusan belajar. Ini bukan lagi soal nunggu disuapin, tapi soal seberapa laparnya kita sama ilmu baru. Oke, jadi aturan mainnya udah beda nih. Terus solusinya apa dong? Jawabannya ada di sesuatu yang kita sebut life skills atau keterampilan hidup. Anggap aja ini kayak mata uang baru yang laku di mana aja buat sukses dan bertahan di zaman edan ini. Jadi, life skills itu apaan sih sebenarnya? Ini bukan cuma soal skill teknis kayak coding atau desain grafis ya. Gampangnya gini deh, ini tuh kemampuan yang bantu kita buat bikin keputusan yang benar, ngobrol sama orang dengan efektif, dan ngatur diri kita sendiri. Intinya, ini skill yang bikin kita jadi manusia yang berfungsi penuh di tengah masyarakat modern. Dan efeknya tuh bener-bener kerasa loh, jauh lebih dari sekedar bikin CV kita kelihatan keren. Manfaatnya nyerap ke semua bagian hidup kita. Kita jadi lebih mandiri, hubungan sama orang lain jadi lebih baik, kita jadi lebih tahan banting ngadepin stres, dan ujung-ujungnya, performa kita dimanapun jadi lebih oke. Oke, life skills itu kan banyak banget ya, bisa puluhan. Pasti bikin pusing kan, gua harus mulai dari mana nih? Tenang, kita bakal bikin ini jadi simpel. Kita bakal pecah semua skill penting ini jadi 3 kelompok utama yang gampang banget buat diingat. Anggap aja 3 pilar ini fondasi kamu. Kalau fondasinya kuat, mau ada tantangan apapun yang datang, kamu bakal lebih siap ngadepinnya. Yuk kita bongkar satu persatu. Pilar pertama ini soal gimana cara otak kita mengolah informasi dan tantangan. Zaman sekarang kan isinya hoax mulu, nah. Kemampuan mikir kritis itu penting banget buat misahin mana fakta, mana opini. Sama pentingnya kayak kemampuan mecahin masalah secara kreatif, bukan cuma ngeluh doang. Dan tentunya kemampuan buat adaptasi dan terus belajar hal baru biar kita nggak ketinggalan kereta. Tapi pinter doang tuh nggak cukup. Pilar kedua ini soal gimana kita berhubungan sama orang lain. Kamu bisa jadi programmer paling jago sedunia, tapi kalau nggak bisa ngomongin idemu, nggak bisa kerja bareng tim, atau nggak bisa nyelesain konflik, ya karirmu bakal mentok di situ-situ aja. Kecerdasan emosional, kemampuan buat ngertiin perasaan diri sendiri dan orang lain, itu seringkali jadi pembedanya. Dan pilar terakhir, ini mungkin yang paling dasar ya, yaitu gimana caranya kita mengelola diri sendiri. Ini tuh isinya hal-hal yang sering banget nggak diajarin di sekolah. Kayak gimana ngatur waktu biar efektif, ngelola duit biar nggak gali lubang tutup lubang, nentuin tujuan hidup yang jelas, dan yang paling krusial, ngejaga kesehatan mental kita. Semuanya dimulai dari sadar diri. Oke, kita udah punya nih 3 pilar skillnya. Tapi ada satu lagi yang jadi fondasi dari semuanya. Sesuatu yang kalau kita nggak punya, mustahil banget buat ngebangun 3 pilar tadi. Apa itu? Pola pikir atau mindset yang tepat. Bedanya kelihatan banget kan? Orang dengan fixed mindset percaya kalau kemampuan itu ya dari lahir, nggak bisa diubah. Aku emang nggak jago matematika, titik. Tapi orang dengan growth mindset percaya kalau semua kemampuan bisa diasah lewat usaha. Coba deh perhatiin, beda tipis tapi kuat banget antara saya tidak bisa sama saya belum bisa. Cuma nambahin satu kata, belum. Tapi itu membuka semua pintu kemungkinan. Ini benar-benar nangkep inti dari growth mindset. Sistem sekolah kan seringnya ngehukum kita kalau salah. Jadi kita takut gagal. Padahal di dunia nyata, justru kesalahan itu guru paling berharga. Gagal itu bukan akhir dunia, tapi data penting buat proses belajar kita. Jadi, gimana cara praktisnya buat bangkit dari kesalahan? Nah, ini ada kerangka 5 langkah yang bisa kita pakai. Pertama, ngaku. Nggak usah nyari-nyari alasan. Terus, kita bedah masalahnya sampai ke akar dan jujur sama diri sendiri. Dari situ, kita bikin rencana biar nggak keulang lagi. Dan terus kita pantau perkembangannya. Ini siklus buat jadi lebih baik terus-menerus.
Oke, kita udah bahas apanya, kenapanya. Sekarang bagian paling penting. Gimana caranya? Gimana caranya kamu bisa mulai ngebangun semua skill ini sekarang juga? Nggak pakai nunggu nanti atau besok. Ini bukti nyata pertama. Coba bayangin, Zarina nggak nunggu punya laptop canggih atau ikut kursus jutaan. Dia mulai dari apa yang ada di genggamannya, sebuah HP dan kemauan keras. Ini nunjukin kalau halangan terbesar kita tuh seringnya bukan alat, tapi kemauan buat mulai. Cerita Kevin makin nguatin poin tadi. Zaman sekarang ilmu gratis itu bertebaran di mana-mana. YouTube, blog, e-book, semua yang perlu kamu pelajari seringnya cuma sejauh 1 klik aja. Pertanyaannya bukan lagi belajar di mana, tapi mau nggak nyisihin waktu buat belajar. Jadi ini dia langkah-langkah praktis yang bisa kalian ambil hari ini juga. Jangan serakah, fokus ke satu skill dulu. Manfaatin semua yang gratisan. Nggak usah nunggu ini itu, mulai aja dengan apapun yang kamu punya sekarang. Ingat, investasi terbaik yang bisa kamu lakuin itu ya buat diri kamu sendiri. Kamu cuma punya 1 kali kesempatan hidup. 1 kesempatan buat ngebangun dirimu, buat ngasah potensimu, dan buat ngebentuk masa depan yang kamu mau. Kendalinya ada di tanganmu. Dan kita tutup dengan pemikiran yang kuat banget ini. Buang jauh-jauh mitos kalau kamu harus berbakat buat bisa jago sesuatu. Skill itu adalah buah dari kebiasaan dan konsistensi. Belajar 30 menit setiap hari itu jauh lebih dahsyat dampaknya daripada belajar 5 jam sekali sebulan. Pilihannya ada di tanganmu, karena dunia nggak bakal nungguin kamu siap. Jadi, langkah kecil apa yang bakal kamu ambil hari ini buat mulai ngasah potensi itu? Pikirkan baik-baik.